Halo Mister, kembali lagi bersama gue Andika Nuda Surya. Jadi ini adalah part 2 dari portofolio website, tutorial portofolio website yang kita bikin dari Figma yang nantinya akan kita copy ke Project Framer untuk bisa kalian publish. Oke, di part 1 kita udah belajar gimana caranya workflow yang kita punya gitu ya. Nanti akan gue recall sedikit dan bikin hero section. Nanti kita di part 2 ini kita akan bikin di session selanjutnya. Oke, nggak usah lama-lama, kita opening dulu. Oke, jadi di part 1 kemarin kita udah bikin information architecture. Jadi ini simpel aja ya. Kita nggak akan bikin yang workflow yang serumit-rumit proses design thinking. Kita akan simplified aja. Kenapa? Karena konteks ini kan kita bikin website portfolio gitu kan, biar lebih mudah dan teman-teman juga lebih gampang gitu mempersiapkannya. Nah, kita udah di step ketiga sekarang. Jadi step 1 kemarin kita bikin information architecture atau IA dan sekarang dan kita lanjut untuk bikin layoutnya dalam bentuk low fidelity, jadi building block saja, belum ada konteks warna, copywriting gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke tahap UI design-nya untuk pembuatan section lain yang udah kita tentukan. Nah, sectionnya ada apa aja? Kemarin section yang udah kita bikin adalah ada top navigation bar, kemarin udah kita bikin, terus hero section udah kita bikin juga. Kita masuk ke project section, skill section dan experience section, dan juga kalau bisa sampai konteks dan footer kita akan coba bikin juga. Oke, kita lanjut masuk ke Figma file ya. Ini adalah building blocks low fidelity layout yang kita udah coba bikin gitu ya. Kita udah bikin untuk hero section bagian sini dan juga navigation bar. Sekarang kita akan masuk ke section selanjutnya. Jadi section selanjutnya itu adalah projects. Jadi kita akan coba langsung aja. Oke, di sini gue akan bikin projects. Ini gue karena di sini sebagai title, jadi gue di sini pakai railway sebagai display gitu ya, display font. Ini gue akan coba bikin lebih tebal. Ini gue hapus. Terus di sini ada card untuk project-projectnya dengan informasi-informasinya. Jadi di sini ada project title-nya. Project title. Di sini ada project description. Project description. Dua-duanya gue akan pakai inter. Ini ukurannya mungkin di 20 aja. Dan dua-duanya fontnya hitam. Oke. Lalu di sini ada thumbnailnya gitu ya. Kita mungkin bisa coba untuk frame selections. Lalu di dalam itu ada rectangle ya. Ini kita hapus saja. Kita di frame satunya ini kita rename jadi project thumbnail image. Habis itu gue kasih fill dulu aja biar gampang gitu, misalnya warna hijau kayak gini. Untuk title-nya gue pakai railway, oke. Terus ini juga sama. Lalu di sini gue mau ada CTA-nya. Kita pakai yang dari sini aja. Kita copy, kita paste to replace. Lalu gue akan bikin dia, ini mungkin white aja ya, white, di sini black. Jadi lebih simpel. Terus untuk konten kita akan pakai ChatGPT. Jadi habis ini ya, setelah kita bikin layoutingnya. Lalu di sini gue akan copy aja. Ini timeline. Lalu di sini ada platform. Kita hapus. Gue seleksi dua-duanya, kita copy ke bawahnya. Mungkin ini gue bikin dia jadi lebih bold, semi bold gitu ya. Ini regular udah cukup. Lalu untuk timelinenya misalnya Jan 2003 sampai Jan 2020. Kebalik.
2020 sampai Januari 2023. Kelamaan ya untuk project ya. Januari 2020 sampai mungkin Juli 2020. Platform di sini iOS, mobile app sama website. Misalkan gini ya. Nah, untuk line height-nya gue kasih di 30, jadi 1,5 dari 20. Oke. Oke, dah. Nah, sekarang ini mobile app ya. Satu aja kali ya. Kayak gini. Lalu kita akan set ininya ya. Kita akan setting, bukan setting sih, kita akan kasih dia konten yang sesuai gitu. Ini read more. Kita akan ke ChatGPT. Jadi give me project description with 250 karakter length about banking mobile apps for my UX website portfolio. Oke, give me 3 alternatives. Oke, pakai yang ini nih. Kita masuk ke sini, kita copy, ini kita perkecil. Oke, dan karena ini adalah sebuah paragraf, jadi gua kasih dia line height yang lebih kelihatan. Oke, kalau udah kita kelompokin ya, pakai auto layout. Kita kelompokin, ini juga pakai auto layout. Ini bisa shift A ya, biar lebih cepet. Ini gue pakai shift A lagi, ini shift A. Oke, kalau udah kita set, kalau udah kita atur paddingnya. Ini gue mau paddingnya tuh kiri kanan di 36. Nah, kayak gini. Kita hapus belakangnya. Sekarang kita kasih fill. Mungkin gue mau fillnya itu yang menyerupai warna hijau, tapi nggak terlalu ini. Nah, segini. Terus gue kasih dia border radius, gue kasih stroke. Habis itu di sini gue kasih effect. Hampir mirip kayak yang ini ya, button di atas ya. Nah, ini mungkin gue tambahin lagi 6 di 6. Nah, kayak gini. Oke. Ini juga gue kasih stroke. Habis itu ya nanti untuk image-nya kita bisa generate nanti terakhir. Oke. Terus ini mungkin agak bisa lebih tebal ya. Kayak gini. Nah, sekarang kita atur spacing-spacingnya. Jadi gue akan coba atur spacing-spacing ini. Padding udah kita atur. Spacingnya di 48, bisa di 24 kayaknya. Terus ini kita atur sizingnya di fill container. Ini juga fill container. Kita enter fill container. Juga sama, ini bisa kita atur dia fill container dan auto. Terus udah cukup ya? Ya udah cukup. Coba kita perkecil, perbesar. Oke, nice nih. Oke juga. Terus kalau udah, sekarang kita akan coba untuk copy paste gitu ya. Ini tulis aja banking and website. Nah, saran kalau misalnya mau bikin project title, bikin title yang spesifik gitu, biar lebih jelas. Tapi kalau bisa ada keterangan ini tuh apa gitu ya.
Jadi biar lebih clear gitu. Terus kalau mau jelasin ini tuh adalah banking atau industri finance gitu ya, boleh juga gitu. Jadi biar lebih clear. Mungkin bisa dikasih semacam misalnya di sini ya. Semacam kayak gini. Fill ini 100. Kita kasih dia warna, sebenarnya warna hijau juga, tapi gini. Nah, kayak gini. Ini mungkin bisa lebih kecil lagi ya, mungkin di 16. Terus taruh di sini. Boleh juga nih dibikin gini. Biar nanti tinggal di kopas aja gitu ya. Kayak gini. Boleh banget. Atau ditaruh di bawah description juga nggak apa-apa, begini. Begini boleh. Buat jadi tag gitu kan. Ini tuh platform apa sih yang dibikin? Boleh banget. Oke, kalau udah ini akan gua atur warnanya. Ups. Segini. Oke, nice. Oke, kalau udah ini gue tinggal copy aja. Dan ntar gue bedain warnanya. Ini ada 3 project lagi kan. Kita tinggal kita bungkus dengan kita rename dulu dalamnya biar nggak kerja 2 kali ya. Jadi ini udah nih, ini project thumbnail. Ini gue tulis container. Ini adalah timeline. Ini adalah platform. Lalu di sini ada CTA udah clear. Ini adalah title and description. Terus udah, ini kita rename jadi container. Ini project card. Tinggal kita bungkus pakai auto layout lagi. Mana auto layout? Kok gue tidak menemukan ya? Atau nggak pakai shift A aja udah lah. Kita kasih shift A lagi. Ini cards. Terus paddingnya 0 aja, jaraknya itu di 24, directionnya ke bawah ya. Lalu kita pilih project card di dalamnya, kita command D atau duplicate 2 kali karena kita butuh 3. Nah, kita tinggal bedain warnanya. Misalkan di sini warnanya gue geser aja nih di sini. Warna merah gitu kan. Oke, yang ini gue rubah dia jadi warna biru gitu ya. Nah, ini jadi bisa menyesuaikan nih. Merah boleh, biru boleh. Nah, kayak gini. Walaupun nanti kita kasih warna juga nanti. Kasih image beneran juga. Terus gue mau dia ini nggak ada drop shadow-nya begini. Tuh. Jadi ntar pas nanti di hover baru kelihatan. Nanti kita atur di framernya. Terus nih title projectnya kayak agak sepi ya. Jadi mungkin gue akan kasih dia sebuah garis dengan circle arrow di ujungnya. Gue gedein 2 kayak gini. Lalu ini akan gue auto layout. Lalu si garisnya ini gue rename jadi divider. Kita bikin dia fill container. Oke. Kalau udah kita seleksi ini jadi title section. Lalu kita auto layout si cards dan title section ini. Ratanya rata kiri. Jadi dia bisa dibuat fill container aja. Terus si kartu juga sama, dibikin fill container, kita enter sekali lagi, kita bikin dia fill container juga. Jadi kalau digede kecilin responsif. Kalau udah kita kasih padding, ini kasih jarak dulu di 36. Gue rata-rata untuk spacing segala macam itu gue pakai grid 4 pixel grid gitu. Susah banget gue jelasinnya. Ya gitulah pokoknya.
Gua kasih dia, kita lihat yang di atas itu untuk hero section dia pakai 160. Oke, mungkin di sini gua akan sama, gua kasih 160 kiri kanannya. Ini gua delete. Terus ini gua atur jadi 1440. Kita atur. Ini jaraknya 0. Oh, atas bawahnya belum dikasih kan? Kita kasih atas bawahnya dulu di 24. 36 ya, 36 ya. Oke, segini cukup. Ini cukup. Oke, kalau udah, nah ini bagian project section udah jadi. Kita masuk ke yang skills, ya kan? Nah ini karena udah ada, ini kita tinggal copy aja nih. Copy, kita paste di sini gitu. Ini ya. Nah ini tulis aja skills. Oh jaraknya di sini belum diatur nih. Ini masih 12. Sorry ya, gue agak ini soalnya. Nggak boleh nih kalau nggak diatur-atur. Oke, ini kita hapus. Nah, ini ya dia ada skill-skill kita ya. Jadi mungkin di sini gue akan tulis UI design. Nah, mungkin gue pakai railway yang regular dengan warna yang kayak gini. Nah, ini gue hapus-hapusin dulu. Terus ini akan gue copy, gue kasih bintang kayak gini, gue copy lagi, lalu gue seleksi semuanya, gue kasih auto layout, gue bilang ini adalah skills. Kalau udah ini mungkin bisa gue bikin UX research, research, ini gue copy lagi. Ini product management. Ini ya. Terus oke. Ini placeholder aja. Gue ulang-ulang aja. Oke. Kita gini. Kita pilih ukuran ini udah 36. Oke, udah ya cukup sesuai. Dengan gue copy, gue geser dikit gini ya. Nah, konten ini bisa diganti-ganti ya sesuai dengan skill kalian gitu. Ini mau tulis Figma juga nggak apa-apa. Ini UX, usability testing, agile, scrum. Terus misalkan nih people management. Terus mungkin di sini ada stakeholder management. Nah, kayak gini. Oke, kalau udah kita seleksi semua. Ini gue seleksi dulu karena dia nggak bisa di auto layout karena dia bakal sejajar gini. Gue akhirnya pakai frame. Nah kalau udah ini kita kecilin sesuai dengan headnya. Terus ini akan gue auto layout, gue taruh di tengah. Nah sekarang kita kasih dia padding di 160. Atas bawahnya 36. Udah deh, kita deketin sama atasnya. Delete. Kalau udah ini kasih jarak lebih jauh lagi ya. Ini atasnya mungkin di 60. Udah. Nah ini oke kayak gini. Nah sekarang kita masuk ke experience. Ini kita copy, kita paste di sini. Kita ganti jadi experience. Kita hapus aja. Experience gimana? Experience-nya misal di sini jadi product manager. Hapus. Ini gue pakai enter aja. Medium. Nah, ini kita rata kanan.
Ini tulis misalkan nih di company A. Ini kita perkecil di 20. Ini Januari 2020 sampai present. Sekarang ya maksudnya. Kita hapus, kita deketin di 8 ya kan. Ini tulis aja kontainer. Terus di sini rata tengah oke. Ini bikin jadi auto biar dia responsif. Oke, kalau udah ini ya, seperti ini. Mungkin gue mau bikin dia italic gitu ya. Terus gue kasih atas bawahnya itu atas bawah aja paddingnya di 36. Kebanyakan 24 aja. Terus gue kasih dia stroke tapi khusus bagian bawah aja. Lalu ukurannya sih. Oke, ukurannya kasih 2. Udah deh, abis itu kita atur. Sisanya kita hapus karena kita tinggal copy aja. Begini. Mungkin ini bikin satu aja. Terus itu kita hapus background belakangnya. Kita atur lagi. Segini, oke. Nah, kalau udah ini kita rename experience card. Ini juga sama. Lalu kita bungkus dipakai auto layout. Pastiin arahnya ke direction ke bawah. Ini jaraknya 0 spacingnya. Kita copy lagi. Misalnya ini UX senior UX designer company B. Di sini junior UX designer company C. Mungkin format yang sama bisa lu terapin untuk yang education gitu, kurang lebih mirip lah. Terus ini mungkin di Desember 2019. Oh jangan. Januari 2019 sampai Januari 2020 misal. Permisalan aja ya. Misalnya Februari 2018 sampai 17 deh sampai Januari Desember 2016. Oke. Kalau udah ini kita rename jadi experiences. Kita kelompokin lagi. Terus ini kita rename jadi experience section. Ini skills section. Nunggu rename nih tadi. (1440). Oke, terus ini kita kasih padding 160, ini di 24, atas bawahnya 60. Kita atur-atur ya, pas. Nah, ini dia. Ini harus gua bungkus lagi, biar gue bisa kasih padding di 36 kayak gini. Kenapa? Karena gue pengen dia nggak garisnya cukup kelihatan ya. Ini kontainer 36. Ini kontainer di 36. Nah, kayak gini. Oke. Kalau udah, sekarang kita atur resizingnya. Ini hak konten. Ini hak konten juga. Hak konten juga. Ini hak konten, fill container.
Ini juga sama fill container. Di fill kita kecilin. Nah, oke nih. Oke, kalau udah kita masuk ke bagian footer. Footer mungkin gua akan kasih title dulu ya. Title dulu. Ini ready to collaborate. Feel free to contact me. Kita kasih ini regular ukuran 220. Ini oke lah segini. Ada call to action, kita ambil dari sini. Contact me. Hapus dulu. Kalau udah kita bungkus pakai auto layout, ini jaraknya di 16. Ini juga kita bungkus, ini jaraknya 48 aja. Terus ini bagian bawahnya footer. Ini mungkin gue kasih LinkedIn. Regular. Ya, ini gue hapus dulu. LinkedIn, Instagram, dan sini YouTube. Ini gue bungkus navlink footer. Navlink dihapus. Created by Andika Leonardo Surya. Terus kita semibold. Ini kita rename udah, ini created by-nya udah, ini container, jaraknya kita kasih auto aja. Terus jaraknya navlink ini kita bikin di 24. Terus kita kasih padding atas bawah di 36, jangan 24. Kita kasih stroke yang tipis banget, hanya bagian atasnya aja, top. Tuh, begini. Oh, dan ini udah, ini footer aja. Footer. Lalu ini gue kasih ini juga. Gue bungkus satu layout juga ya maksudnya. Ini contact and footer. Atas bawahnya di itu. Nah, mungkin nggak fit banget, tapi bisa dicoba. Terus ini di 1440. Ini fill container. Ini sama fill container. Ini fill container juga. Ini juga fill container. Terus kayaknya bisa kita kasih fill deh. Gue mau ngasih fill dia di warna rada biru tapi tua gitu, atau hijau tapi tua. Nah, terus warna-warnanya bisa gue sesuaiin nih. Ini pakai yang white. Oke. Nah, segini. Terus ini kita kasih warna ya sama ya. Ini kasih black. Oke, semuanya udah jadi. Ini bawahnya aja kita kurangin di 16. Atau kan 0 juga gak apa-apa, 0. Oke, kalau udah semua kita pilih home desktop, kita bungkus pakai auto layout. Ini kita hapus dulu. Bawahnya bener dikasih 24. Nah,
sudah jadi. Ini udah jadi. Sekarang kita coba untuk bikin dia biar punya aset. Gue pakai Unsplash. Preset gue pakai abstrak aja. Oke, tapi kayak gue masih belum puas. Kita kasih yang colorful. Mungkin bisa kita ganti jadi yang technology. Oke. Oke, ini udah oke. Ini udah oke. Hidup. Alright. Ini jaraknya 60. Sip. Udah. Kurang lebih untuk home seperti ini. Dan ini kita tinggal bikin untuk yang versi tablet dan mobile nya. Ini baru versi desktop yang 1440. Oke, mungkin kita akan lanjut di part ketiga. Di part ketiga kita akan fokus ke page yang selanjutnya, project dan juga page responsifnya. Oke, mungkin itu aja. Thank you udah nonton. Dan jangan lupa like, subscribe juga, nyalain lonceng. Share juga ke teman-teman kalian yang mungkin lagi mau bikin website portfolio. Biar banyak juga teman-teman yang bisa belajar bikin website portfolio yang oke. Dan ya, semoga video ini membantu. Kita ketemu di video selanjutnya. Bye bye hipster.